Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini kita bakal diskusi ya, mungkin ya. Kita akan membahas mengenai curhatan-curhatan netizen yang kita udah share di IG kemarin, di IG Mas Anar. Tapi sebelum itu saya nggak sendiri ya, saya ditemani oleh kedua orang spesial ya. Si paling spesial. Oke, sebelah kanan saya ada Nazira. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, untuk sebelah kiri saya ada kaderisasi Benito. Gimana kabar? Alhamdulillah santai, sehat. Alhamdulillah sehat, Kau ya. lihat belum pecah puasa ya. Belum jam puasa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena berhubung kami kayaknya bertiga ini belum ada yang sahur. Bisa lihat mukanya dulu. Saya juga nggak sahur loh. Kayaknya nggak sahur. Oke, sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa ya pada teman-teman dan juga kepada mahasiswa baru SNBP yang telah diterima di Universitas Bengkulu khususnya, apalagi di Fakultas Teknik ya, itu selamat untuk teman-teman yang udah diterima di sana. Harapannya ya bisa terus berkuliah dan putus kuliah kawan nanti. Selamat kuliah di teknik, kuliah santai, masa depan cerah. Glory. Nah, bisa kita mulai ya kayaknya. Gastum. Gas ya. Oke. Pertanyaan pertama nih. Dari siapa tuh? Enggak ada namanya ya. Nggak boleh kita kasih tahu. Oh, iya, bisa tahu. Enggak boleh ya. Amnia ini. Omnia. Oke. Ini kan ada pertanyaan. Sampaikan keluh kesahmu ya. Ada pertanyaan ini, tips dan trik dong gimana caranya membangkitkan rasa semangat dalam diri. Wah, semangat sekali mendengar pertanyaan seperti ini. Oke, gimana tuh? Mungkin cara untuk membangkitkan rasa semangat dalam diri. Mungkin ini semangatnya nggak ada ini ya, misalnya merujuk ke kuliah ataupun merujuk ke kehidupan sehari-hari. Semangat yang general, yang umum Iya. mungkin. Semangat. Ya mungkin bisa dari Apa? Soalnya gini, saya bukan motivator kawan-kawan. Tapi kalau ditanya cara membangkitkan semangat, yang pertama itu adalah ingat orang tua kawan-kawan. Karena kawan-kawan itu kuliah, kawan-kawan itu berada dimanapun, pasti ada orang tua yang support. Pasti ada setuju sih. uang orang tua yang kita pakai. Jadi pertama itu ingat orang tua kawan-kawan. Orang tua ya, bukan pacar Anda, bukan teman-teman Anda, tapi orang tua dulu. Nanti lanjutannya baru yang lain. Jadi ingat orang tua dulu. Nah, lanjut tipsnya. Motivator. Oke, lempar langsung. Kalau udah bingung, Lanjut tipsnya. Oke, Ustaz, gimana tuh? Oh no. Tolong, Mungkin dari Ustaz. saya itu untuk tips apa? Tips sama membangkitkan rasa semangat dalam diri. Membangkitkan rasa semangat dalam diri ya. Iya. Mungkin kita flashback dulu ya ke belakang-belakang, Oke, jauh juga. jauh-jauh. Nah, bagaimana kita usaha kita udah sampai ke titik ini tuh bagaimana? Jadi kita jangan berkecil hati jika kita berada di titik terendah kita. Oh, mengingat perjalanan, Kita harus mengingat perjalanan kita yang telah kita lalui ya. Oke, benar. Oke, berarti mengingat perjuangan ataupun langkah-langkah kita sebelumnya gitu ya. Iya. Benar. Yang pertama kan kita tuh harus ingat orang tua tadi ya. Nah, karena apapun yang kita lakukan sekarang itu pasti ada harapan orang tua lah di setiap langkah kita. Khususnya kayak teman-teman yang baru kuliah ini ataupun ya kami sendiri lah itu kan. Mungkin kadang wah tugas nih banyak nih, laporan banyak nih gitu. Itu udah menurunkan semangat diri sebenarnya. Nah itu jadi ingat orang tua, kita bisa semangat lagi dan juga ingat langkah-langkah kita sebelumnya gitu. Jadi insya Allah bisa lebih terarah lah kita di jalan yang bangkit lah pasti semangat. iya, gitu. benar. Ini kami semester 4 ya, Iya, belum semester 4 ya. belum semester 8 Oke. 7. Saya mentang-mentang gondrong bukan berarti saya mahasiswa Iya tua. benar. Disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu. Iya benar. Nanti udah sepuh ya kan? Iya, Ini baru udah sepuh nanti. Baru semester 4 ya. Ini cuma pandangan, masih mungkin ada yang lebih tepat lagi. Wah, Ini bisa kan jadi pandangan ya. kita sendiri kan. Ini pandangan secara Pandangan pribadi. sendiri, ya. Mungkin kalau mau jadikan apa ya? Insight berdepannya nggak apa. Oke, mungkin itu ya untuk cara membangkitkan semangat dalam diri itu ingat orang tua sama ingat perjuangan kita sebelumnya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bantu. Lagi capek Min, kuliah plus organisasi Capek. ternyata melelahkan. Oke, ini pertanyaannya katanya ternyata kuliah sambil organisasi itu ternyata melelahkan. Oke, mungkin pertanyaan pertama ya saya yang nanya nih. Kalau tahu melelahkan kenapa masuk organisasi? Betul. Enggak dulu gini dulu. Sudah tahu organisasi itu membelah diri, bagi-bagi Benar, waktu. benar. Kenapa Anda gabung? Kenapa Anda join Iya. gitu juga?
harusnya sadar Anda konsekuensinya lelah. Orang yang berani ngambil langkah ke sana itu adalah orang yang berani ngambil resiko besar untuk menambah pengalaman, untuk merelakan waktu dia, waktu santai, waktu apanya demi menimba ilmu tadi. Jadi kelelahan itu pasti terbayarkan. Kalau dari saya pribadi ya, karena saya sendiri organisasi aktif, kuliah juga tak lupa gitu. Ya memang lelah, Anda kalau nggak mau lelah, Anda tidur aja sehari ya. Jangan kuliah. Biasa kuliah. Iya benar. Sebenarnya kalau kita udah masuk organisasi sebenarnya kan udah ada prepare ke depan kan. Oke. Yang pastinya saya udah masuk kuliah, pasti yang harus saya kerjakan pertama kali itu ya tugas kuliah pertama kan. Nah bagaimana kita menambahkan tugas baru di organisasi itu tadi, bagaimana cara kita manage waktu, bagaimana cara kita mungkin di antara kedua ini merelakan salah satunya mungkin dengan organisasi mau nggak mau juga ya mungkin tugas ada yang telat. Nah, siapa tahu kan, bukan menakuti tapi emang kayak gitu, kayak seperti itu. Jadi emang harus diatur sih manajemen waktunya dan sebagainya. Dan kalau emang diomong lelah sih kayaknya ya Pak, Capek sih. masih capek sih. Iya. Itu sih. Nah itu antum capek gak? Sejauh ini memang capek ya. Lihat raut mukanya ini kawan-kawan, coba diperhatikan lagi ini. Bisa disorot kalau memang mau disorot. Ini memang kelitaan, kecapean. Kecapean ya. Itu karena puasa ya, efek puasa. Efek puasa Sahur juga. ya? Iya, sahur. Sahur juga. Jadi ini sebenarnya Anda curhat ini kan lagi capek nih kuliah, ternyata melelahkan. Ya lelah sama-sama. Faktor yang melelahkan itu apa? Jadi kami nggak usah kasih tips and trick kan, nggak usah kasih apa kan, Tidak. karena kita cerita di sini. Cerita. Anda cerita, kami cerita juga. Anda siapa? Oke. Nggak tahu, anonim. Anonim ya, nggak tahu siapa ini. Oke, itu ya untuk organisasi tadi ya. Ya mungkin bisa lah ditangkap apa yang dibilang tadi. Lanjut ya. Macam ini lah. Bingung sih, kuliah iya, padat pula. Tutor ikut organisasi dong. Ya ini nggak tutor ikut organisasi. Bingung Minta sih. tutor. Pertama bingung. Ya bingung, dia bingung. Sih, kuliah iya, padat pula. Padat pula. Tutor ikut organisasi dong. Nanti dulu, Anda ini apa jurusannya? Saya tanya. Ya coba di komen aja ya, tolong komen ya. Kalau Anda nih jurusan-jurusan yang nyantai-nyantai, Sosum ini? tidak bisa. Iya. Oh, ya pokoknya itulah ya. Itulah pokoknya ya. Bingung sih. Hmm. Kuliah iya, padat pula. Iya, kuliah memang padat. Nah, Anda bingung kan? Terus tutor ikut organisasi dong. Ada namanya rekrutmen di organisasi itu. Nah, pertama tuh kalau mau gabung organisasi itu ikut rekrutmennya dulu. Nah, itu kalau kita secara formal ikut rekrutmen, ikut alur pengkaderannya nanti masuklah Anda ke organisasi. Cuma kalau secara non formalnya tutor ikut organisasi dong. Pertama niat dulu. Bener, niat. Niat, Karena iya. tadi bener dibilang betul tadi, kalau udah kuliah pasti waktunya nanti kemakan kalau mau gabung organisasi. Niat dulu. Udah niat nanti baru coba untuk masuk ke rekrutmen tadi. Sudah kalian masuk ke organisasi, nah gimana caranya kalian bertahan di situ? Pasti nanti merasa stres, merasa capek, merasa waktu kuliah aku kemakan gara-gara organisasi. Mampu nggak kalian bertahan di kondisi kayak gitu? Itu dulu sih. Nanti lanjutannya itu bagus-bagus saya yakin. Itu ya mungkin tutor ikut organisasi ya benar. Mungkin kalau secara prosedurnya ya open recruitment, daftar atau formulir atau Google Formnya kan gitu kan. Kalau tutornya itu sih kalau mau tutor ikut organisasi. Kalau dari saya sih tutornya tuh kita harus bisa pilih-pilih organisasi sih. Nah, Iya benar. jangan mentang-mentang kawan-kawan kita tuh organisasi ini, nah kita ikut-ikutan. Nah, kita tuh perlu sesuaikan dengan minat bakat kita sendiri gitu nah. Jangan cuma ngalir-ngalir. Jangan ngalir-ngalir. Jadi kalau itu sudah berasal dari kemauan kita sendiri, mungkin ikut organisasi itu tidak susah, tidak sulit gitu. Malah menyenangkan organisasi itu. Benar, karena kita suka tadi kan. Iya benar. Itu harus sebenarnya kembali lagi ke diri sendiri. Soalnya aku juga pernah soal ikut organisasi itu banyak kan. Iya. Banyak ikut ini, ikut itu. Tapi karena sekedar ikut kawan, sekedar ikut ibarat tuh apa ya? Ikut-ikut tren kan. Ikut tren dan juga ibarat nggak ada niat yang kuat lah untuk ikut gitu kan. Nah jadi itu pasti di tengah jalan nanti tuh kayak capek lah. Iya, Kok gini terus, kayak gini terus, kok capek, Iya. kok nggak ada orang ya, nah gitu. Karena Jadi Anda nggak punya alasan kuat berada di organisasi lu. Jadi jika Anda ingin masuk organisasi, maka bertanggung jawablah. Tanggung jawab lah. Quotes Iya, dari iya. saudara Nazir. Oke. Tanggung jawab lah. tunggu jawab ya. Selesaikan sampai akhir. Oke, itu intinya tanggung jawab lah intinya untuk apa yang dijalankan nantinya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut yang berikutnya.
Oke, oke, ini kayaknya lebih ke internal nih kayaknya pertanyaannya. Oke, gimana sih cara kalian tetap berada di jalan dakwah? Give me tips and trick. Oke, saya boleh lagi. tips. Nanti dulu. Ini kayaknya lebih mengarah ke yang dakwah-dakwah ini. Gini, saya sebenarnya bukan orang yang alim-alim orang bersiapa, bukan. Cuma kami punya satu tujuan, yaitu ingin jadi orang baik. Benar nggak? Benar. Nah, jadi untuk tips and trick yang berada di jalan dakwah ini mungkin bisa dijawab lebih dulu dari ketum, dari orang sebelah saya. Oh iya gitu ya. Konsepnya. Berarti melempar. Iya. Saya selalu mikir juga. Oke, siap-siap. Gimana cara kalian tetap berada di jalan dakwah? Mungkin bisa kita cerita dari awal pertama kali terjun ke dakwah mungkin kan? Sebenarnya mungkin kalau dari aku sendiri sih waktu itu di semester 1 ya itu udah ikut. Itu kalau di mungkin dakwah ini mungkin ngarahnya tetap ke kerohanian masih ya, ke agamaan gitu kan. Nah, pada di mustanar di teknik kan ada mustanar namanya itu kan. Nah jadi pertama kali ikut di perkuliahan itu organisasinya UKM itu ikut mustanar itu. Awalnya sih coba-coba gitu ya. Awalnya coba-coba. Akan maksud borak ya. Maksud borak ya, tapi coba-coba dulu. Tapi karena memang waktu itu belum tahu sebenarnya mau kemana, arahnya kemana gitu kan. Bingung juga apakah mau fokus kuliah atau sebagainya, takutnya terlalu monoton kan kalau kuliah terus belajar gitu kan. Jadi coba ikut organisasi, ikut mustanar, dan pendaftarannya waktu itu, nah ini nyambung ke video sebelumnya, pendaftaran secara online, itu tutor ikut organisasi, pendaftaran dulu. Nah jadi itu awalnya terjun ke mustanar, ya ketemu orang-orang baru, ketemu orang-orang yang nggak pernah dikenal sama sekali sebelumnya gitu. Melelahkan ya, karena nggak ada yang dorong kita, nggak ada yang bangkitkan kita, nggak ada yang ibaratnya menarik kita ke jalan yang ya kita inginkan tadi itu. Kita butuh orang yang akan dorong kita dari belakang. Nah, harus menguatkan kita. Iya. Kita harus ibarat menguatkan lah. Karena manusia itu sifatnya lemah gitu. Udah ada di Al-Quran juga, lupa saya ya. Oke, mungkin dari dari Kedri gimana nih? Gini, sebenarnya dakwah kan kita nggak tahu cahaya hidayah orang tuh masuk dari mana. Saya dulu mungkin kalau nggak diajak-ajak senior itu gabung-gabung itu nggak mau gabung saya. Mendinglah saya gabung-gabung organisasi lain. Cuma ada satu hal yang membedakan orang-orang yang berjalan di dakwah dengan orang-orang yang tidak berjalan di dakwah. Apa ya? Mereka punya satu intensi untuk terus menjadi orang yang baik, terus mengajak ke kebaikan. Jadi itu yang beda dengan orang-orang lain. Dikala orang-orang lain membiarkan kita berbuat semau kita meninggalkan aturan-aturan Allah. Orang-orang ini enggak, orang-orang yang berada di jalan dakwah ini, dia mengajak kita ke kebaikan, mengingatkan kita, bahkan melarang kita. Juga itu artinya apa? Dia peduli ke kita gitu. Sebagaimana ya Allah peduli pada umatnya lah. Ya itulah orang-orang yang berada di jalan dakwah itulah sebagai perantaranya tadi. Jadi bagi saya sendiri, ya kalau ditanya tips and trick tujuan di jalan dakwah itu, ya nggak tahu juga sebenarnya. Ya sebenarnya ngalir ya. Iya, nggak tahu juga sebenarnya. Nah, gini aja contohnya. Mungkin hari ini puasa nih, kalau orang ini datang ke rumah saya ini mungkin bisa jadi saya pecah. Nah, mereka datang. Mereka datang hari ini. Siang ini posisi panas-panas, kipas mati. Mereka datang kan. Itulah adalah gunanya mereka di sini nih. Adalah gunanya orang-orang baik di sini nih. Pasti ada gunanya gitu. Alasan biar nggak bisa puasa. Padahal pecah ya. Sebelum kita datang pecah ya. Oke, ada Nazir, mana Nazir? Kira-kira Nazir. Apa tadi? Nah, lupa. Cara tetap berada di jalan dakwah. Tips dan triknya. Mungkin kalau udah kita dari semester 1 kan, kayak sekarang kan, gimana? Nah, lupa dia kan. Dia sedang main PES juga ya. Lagi fokusnya lain. Gak bisa di briefing. Mungkin itu ya bisa karena kalau jalan dakwah ini ibaratnya nggak ada yang tahu bahwasannya kita bakal berhenti di mana gitu. Betul. Gitu. Sebenarnya kalau saya itu pernah dengar ya kata gimana sih sebenarnya senior mungkin di LDF. Bahwasannya kita berdakwah itu teman-teman sebenarnya nyampai kita mati gitu kan. Ibaratnya kita nggak tahu ibaratnya kapan benar-benar kebaikan itu tersebarkan ke semua orang tuh kita nggak tahu kan. Nah kalau kita udah di akhir gitu kan, di akhirnya udah di kematian kita nggak ada
tenaga lagi, kita nggak ada jasad kita udah di mana gitu kan. Jadi emang di akhirnya ya waktu kita meninggal itulah gitu. Intinya untuk jalan dakwah itu sendiri teman-teman sebenarnya nggak perlu gabung organisasi juga sebenarnya. Sebenarnya nama dakwah kan ibaratnya selain kita punya komunitas, selain kita punya wadah yang diikuti. Tapi berhubung kita kayak di fakultas teknik kan udah ada wadahnya gitu. Nah, silakan diikuti kalau teman-teman mau kan ibaratnya tetap berada di koridor jalan dakwah gitu kan. Mungkin di SMA-nya ikut Rohis atau Burisma kan, nah itu bisa dilanjutkan lagi mungkin. Mungkin itu sih tips dan triknya itu ya. Intinya coba aja dulu dan juga cari teman-teman yang bisa satu visi lah gitu ya. Terus. Oke, itu sih kayaknya pertanyaannya. Nah ini ada pertanyaan tambahan lagi nih. Nah ini agak mind blowing ya, saya. Aduh. Enggak, kalau kalian pikir ini kami buat-buat kata nih enggak ya? Ada nih. Ada nih ini nah orang tanya nih nah kalau mau ditengok nah orang asli nih bertanya bukan kami yang buat pertanyaan bukan. Benar. Ini sebenarnya ini ya udah disebar NGL link sebenarnya di IG ya. Nah itu pertanyaannya emang nggak terlalu banyak. Jadi teman-teman kalau emang ada keluh kesah nanti kan, misal curhat aja di NGL link di Mosander nanti ya. Itu ada di IG Mosander, mungkin bisa di follow ya di bawah ini. Nah, Mosander IG-nya ya. Follow ya. Susah nanti editornya nih. Aduh salah pula nih ngomongin ya. Pokoknya itu ya. IG-nya Mosander Undip ya. Mungkin bisa dicek lagi, mungkin insya Allah kita di minggu depan ya Pak Sial, insya Allah ada lagi ya. Ada lagi kita bakal buka sesi keluh kesah ataupun curhatan di NGL link. Teman-teman bisa curhat apapun itu, masalah kuliah, masalah kehidupan, organisasi itu. Jadi masalah keluarga gak sulit ya. Oh sulit ya. Oh ya oke. Bahkan kalau mau yang berbau dengan judi-judian nggak bisa. Bukan Lain ranahnya, bukan ranahnya ya. ranahnya. Siapa tahu kalian minta link gacor judi hari ini. Apa namanya? Oke. Sudah menyimpang, hampir menyimpang. Hampir menyimpang ya. Hampir menyimpang. Tetap di koridor. Tetap di koridor yang tepat. Tolong ingatkan saya. Tolong ingatkan. Tetap di koridor yang tepat. Ya. Oke. Lanjut ya. Dan ya ini. Selanjutnya itu pendaratan di bulan itu nyata atau bohong? Waduh. Pendaratan di bulan itu nyata atau bohong? Sebelum itu anak mau nanya. Oke. Bulan itu emang di mana? Bulan di mana ya, Pak? Iya. Atau ya, Pendaratan. Anda ini nggak tahu ada bulan selama ini. Itu ya, Pak. Pendaratan di bulan itu nyata atau bohong? Nyata atau bohong? Pertama harus tahu dulu bumi ini bulat atau Ya, betul. datar. Oke, kita debat ya. Datar atau bulan sebenarnya? Nggak selesai sih kalau debat ini. Oh, enggak. Nggak bakal selesai. Sebenarnya bulat kawan-kawan. Karena gini. Wah, doktrin. Kalau ini astronomi. Doktrin ini. Karena gini kawan-kawan, di bawah kita ini jauh di bawah kita nih ada orang missing juga, ada orang lagi berlari juga. Di kita nih di bagian permukaan dunia nih, gini. Ya, Nah, permukaan bumi. lingkarannya kan Permukaan cek bumi, ini ya. ah. Nah, terus tembus ke tengah, tembus ke Biji. bawah lagi ada orang. Jadi Ah. kami ngomong di sini nih, ada orang di paling bawah bumi nih di lanjutannya. Karena bumi itu bulat. Yang bilang bumi datar sesat Anda. Kita saksikan nanti gerhana. Pendaratan di bulan itu nyata atau bohong? Kalau saya sendiri nyata ya. Orang yang pertama kali mendarat di bulan, Nah. Lance Armstrong bukan? Betul. Nah, tolong dibenari editor, ya salah. Editor aja siapa sebenarnya? Nanti aja. Nanti ya. Nanti bisa. Nyata atau bohong? Nyata dong. Ya nyata. Kau pernah tahu frasa kalimat the moon is beautiful, isn't it? Nah, itulah. Karena bulan itu memang benar-benar ada kawan-kawan, menyinari malam kita. Bulan itu memberi apa dah ketenangan pada kita di malam hari. Bukan saya sok puitis, bukan. Memang ada bulan itu. Kalau bulan. Siang ada matahari, malam ada bulan. Rotasi sepanjang bumi. Ada memang bulan. Dan nyata Salah. ini. Anda salah itu. Apa? Bumi yang merotasi. Oh, bumi yang Wah, merotasi. Jangan. Malum, saya SMK. Itu nanti kawan-kawan. menggiring opini ke apa ya? Teori geosentris nanti itu tidak bisa. Maaf kan, saya SMK juga, Jadi- bukan IPA juga saya. Bumi itu berputar mengelilingi matahari, bulan berputar mengelilingi bumi, bukan matahari dan bulan mengelilingi bumi. Gitu. Oh, salah. Koreksi. Koreksi. Itu ya. Pendaratan. Tapi yang ditanya ini pendaratan kan? Hmm. Kalau saya sendiri nyata, ada roket memang pernah ke bulan. Lance Armstrong pernah ke bulan. Ada di video YouTube kalau kalian cari orang mendengar azan di bulan. Bukan di bulan sih, di luar angkasa. Ya di luar angkasa. Di luar Orang angkasa. mendengar azan di luar angkasa ada kawan-kawan. Jadi nyata. Coba
nyata tidak. Kalau dari saya itu belum bisa memastikan ya. Bisa memastikan. Itu karena tahun berapa kita juga belum lahir. Jadi tahun 1990 berapa? Bisa saja itu kan masih bisa di manipulasi. Oh ya mungkin ya benar. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, mungkin kalau pendaratan di bulan itu nyata atau bohong belum bisa dipastikan ya, gitu ya, belum bisa dipastikan. Bahwasannya apalagi sekarang ya udah banyak pembuktian bahwasannya ya ada organisasi apa sebagainya ya, ibarat tuh lembaga yang ibaratnya menyusun lah sebuah tempat udah di skemakan gitu, misal kayak di bulan kan, nah, disiapin pasir-pasir apa sebagainya, padahal dia di bumi gitu kan, atau sebagainya gitu. Dan sebenarnya itu pendapat pribadi ya, belum tentu benar ya gitu. Mungkin dicek lagi nanti. Oh, jangan diserang mereka ini ya. Diserang sih. Ya, ini pendapat pribadi. Aku NASA. Ya, aku NASA nih. Aku NASA pula, kami jadi bulan pula nih. Kalau saya nyata nih, jadi jangan saya, dua ini aja. Ini buang kawan nih, teman. Memang ini solid ya. Itu ya mungkin kalau pendapat pribadi kalau saya sendiri belum bisa dipastikan gitu. Itu sih mungkin ya. Nah, pendaratan di bulan itu ya, untuk pendaratan di bulan ya Agak ngawur ya sih. Oke, mungkin itu ya untuk segmen kita kali ini. Apa nama segmen tadi? KKN, KKN ya? Apa itu? keluh kesah netizen. Keluh kesah netizen. Keluh kesah netizen. Ya. Ya nanti di minggu depan insya Allah kalau teman-teman mau menceritakan curhatannya ataupun kehidupan sehari-hari bisa langsung dicek di Game Standar ya, bisa di follow dulu ataupun cek story-nya nanti. Insya Allah bakal kami sebar lagi NGL-nya kalau teman-teman mau curhat gitu ya di segmen KKN Keluh Kesah Netizen. Mungkin itu saja ya dari kami ya mungkin ya. Ada tambahan lagi mungkin? Cukup ya? Itu kamera miring ke bawah tuh aman kan? Aman kan tadi ya? Aman kan? Insya Allah aman ya. Oke, mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Dadah.